Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah di mana saja berada, alhamdulillah kita pada saat ini sedang menikmati anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu anugerah ibadah Ramadan yang membawa ketentraman sekaligus membuat daya pikir kita, daya kinerja kita menjadi lebih optimal. Rasa gemuruh untuk bekerja, berjuang di Ramadan inilah diberikan inspirasi yang luar biasa. Badar dimenangkan di bulan Ramadan. Kenabian diturunkan di bulan Ramadan bersama wahyu. Kemenangan Islam dimenangkan Futuh Makkah di bulan Ramadan. Demikian berarti Ramadan bukanlah identik dengan kemalasan, tidak identik dengan menunda-nunda pekerjaan atau duduk-duduk tanpa perjuangan yang jelas. Tapi sebaliknya, ibadah Ramadan memicu kita untuk bersegera menyingsingkan lengan tangan, mengangkat kaki untuk berjuang, berhirup pikuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu mari kita haturkan pula salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang inspirasi besar yang kita peroleh di Ramadan ini harus tertata dengan tatanan yang telah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadah kita menjadi terbimbing dengan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin di mana saja berada, kita ingin memahami tentang Ramadan ini, tentang ibadah Ramadan ini, secara tentu inginnya memperdalam pemahaman ini, ya, menguatkan pikiran kita tentang makna Ramadan, agar Ramadan kita atau puasa kita atau ibadah saum kita menjadi ibadah yang lebih disadari, lebih dipahami, lebih dijiwai. Itu yang kita inginkan. Jika kita ingin memahami Ramadan atau ibadah puasa atau ibadah saum, ya, kita perlu memposisikan dari rukun Islam yang 5 itu berada di posisi mana dan menjadi apa fungsinya. Itu haruslah memang ditelaah dan kemudian dipahami, karena kita tahu bahwa rukun Islam itu adalah sebuah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang justru oleh Rasulullah dikatakan bahwa itu adalah bangunan Islam. Bunyal Islam ala khamsin, dan seterusnya, bahwa Islam ditegakkan atas 5 perkara itu. Yang pertama, kita tahu bahwa rukun Islam itu adalah berbicara tentang sebuah kesadaran transendensi, kesadaran spiritual, kesadaran tentang pembenaran terhadap Sang Maha Pencipta, keyakinan suci yang menggelorakan, ya, untuk berjuang di medan juang yang terjal, karena yakin kita dengan kemahasucian dan kemahabenaran Allah itu kita persaksikan
di muka bumi ini dengan segala tenaga yang kita kerahkan, pengorbanan yang kukuh dan konsisten. Itulah syahadatain yang menjadi dasar dari semua amal-amal saleh, termasuk amal-amal yang di atasnya dibangun, yaitu sholat, ya, kemudian zakat, kemudian shaum dan haji. Jadi pondasinya adalah kesadaran transendensi, yaitu pengakuan atas keyakinan bahwa tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, Rasul. Ini yang menjadi landasan amal, menjadi landasan pembangunan dari sebuah bangunan yang kokoh itu. Kemudian sholat, maka berbicara aplikasi, berbicara tentang pembuktian dari sebuah komitmen yang disebut syahadatain tadi, diaplikasikan dalam sebuah ketundukan hidup, yaitu dengan melakukan sholat yang dengan tata caranya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melalui Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat, maka sholat menjadi sebuah perkara kehidupan dalam ketundukan kepada Allah, sehingga makna sholat tidaklah bermakna tunggal dalam pengertian dia berarti hanya ritual, tetapi dia pun memiliki arti sosial, memiliki arti yang lebih luas, yaitu dia harus menyeruak dan berpengaruh dalam sebuah kehidupan. Sehingga sholat adalah mencerminkan social engineering, pengaturan tentang masalah-masalah kehidupan sosial. Jadi dia memiliki dua sisi mata uang. Dia memiliki dua sisi seperti mata uang memiliki dua sisi, di mana kalau salah satu sisinya itu tiada atau hilang, maka dia akan kehilangan maknanya juga, akan kehilangan nilai intrinsik. Demikian sholat, maka sholat ketika hanya dilakukan secara ritual, tetapi tidak menyeruak di dalam masalah-masalah sosial, dalam masalah pengaturan sosial, maka sholat itu tidak memiliki arti apa-apa. Oleh karena itu Allah berfirman dengan pernyataan Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu menunjukkan bahwa sholat begitu kuat yang harus memberikan pengaruh dan tatanan dalam tatanan sosial. Demikian juga zakat yang seringkali di dalam Al-Quran itu dihubungkan secara langsung dengan pernyataan aqimis sholata wa atuz zakat. Aqimis sholata wa atuz zakat itu menjadi tidak terpisahkan, karena penataan sosial tidak bisa menjadi sempurna, tidak bisa menjadi kokoh dan kuat tanpa penataan aset kekayaan sebuah negeri, sebuah bangsa. Kedua hal itu sangat dibutuhkan satu dengan yang lainnya, seperti dua sayap burung yang tidak bisa terbang, seekor burung tanpa keduanya. Demikian posisi-posisi itu, sehingga kita lihat dari yang pertama sebagai komitmen, yang kedua sebagai social engineering, dan yang ketiga sebagai penataan aset kekayaan sebuah negeri. Itu dua ibadah yang terakhir lebih menunjukkan kepada aspek-aspek zohir, aspek-aspek fisik, ya,
yang memang ditekankan untuk dibangun di dalam sebuah tatanan masyarakat Islam. Yang kita bicarakan tadi bahwa ibadah Ramadan terkait langsung dengan membangun sebuah peradaban. Jadi manusia bagaimana dibangun peradabannya melalui ritual Ramadan. Ya, pelatihannya adalah pelatihan Ramadan. Yang artinya bahwa Ramadan ini memang harus dibawa ke dalam sebuah kehidupan. Dan itu jika itu memang Ramadan ini atau saum ini berhasil, maka yang akan terbangun adalah manusia yang beradab. Manusia yang peradabannya adalah peradaban manusia, peradaban surgawi. Karena puasa itu sendiri adalah membimbing, mengontrol hawa nafsu, sehingga hawa nafsu itu akan diarahkan oleh doktrin-doktrin wahyu yang dinyatakan bahwa doktrin wahyu itu adalah akan mengarahkan manusia kepada khuluqil azim, ya, kepada akhlak-akhlak yang mulia. Oleh karena itu kita lihat Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan," barang siapa yang berpuasa, yang bersaum, berpuasa di Ramadan, puasa Ramadan, imanan yang dilandasi dengan keimanan. Kita tahu bahwa keimanan ini menjadi sebuah tolak ukur di dalam berpuasa, menjadi landasan ibadah puasa. Kenapa? Karena iman inilah yang akan menentukan apakah puasa itu berhasil mengadabkan manusia atau tidak. Karena keimanan itu sendiri adalah sebuah keyakinan yang suci, ya, terhadap apa yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini akan menggairahkan, ya, keyakinan suci inilah yang akan menggairahkan pengorbanan-pengorbanan kita di dalam berislam, ya, yang akan menggairahkan kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengorbanan-pengorbanan yang sepenuh kecintaan, sepenuh ketundukan, dan sepenuh kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Maka jika tidak ada keyakinan suci ini, itu tidak akan terjadi. Jadi manusia memiliki itu, dan itu dipesankan ketika berpuasa. Imanan itu menjadi pesan penting. Jika imannya tidak sesuai dan diharapkan, sebagaimana yang saya katakan tadi, dia harus menyeruak menjadi sebuah keyakinan suci yang betul-betul menjadi sebuah kesadaran yang orang di situ harus berjuang penuh untuk melakukan sebuah loyalitas total tanpa syarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dilakukan oleh Asia, istri Fir'aun, yang dicincang, yang diancam untuk dibunuh agar dia kafir terhadap Musa dan Tuhannya. Tetapi dia nyatakan, demi Allah, ancaman engkau tidak akan mengurangi sedikit pun keimananku. Tetapi yang akan terjadi adalah justru sebaliknya, bahwa dengan ancaman itu imanku akan bertambah. Itu sebuah loyalitas. Karena keimanan tadi, keyakinan suci itu, dia sanggup berkorban sedemikian. Inilah dalam puasa, karena puasa adalah sebuah media untuk mengadabkan manusia, untuk menjadikan manusia beradab. Maka yang paling penting adalah tadi itu, landasan yang harus keyakinan suci dan kesadaran terhadap itu. Yang kedua, kita lihat ihtisaban, man shoma Ramadhana iman wahtisaban. Yang kedua kita akan melihat ihtisaban dari kata hasiba yahsibu, itu menghitung dengan ada tambahan hamzah dan ta. Ihtasaba yahtasibu, ihtisaban. Itu tentu memiliki arti tambahan. Ya, kalau orang menghitung, ya, itu artinya memperkirakan. Kalau orang memperkirakan, itu artinya dia tidak bermakna tunggal, tetapi dia memiliki makna bahwa orang yang menghitung itu dipastikan memiliki perencanaan, memiliki program, kemudian dia akan memiliki apa yang dikatakan eksekusi, pengeksekusian terhadap program-program itu, yang kemudian dia akan membuat sebuah laporan pertanggungjawaban. Jadi memang saum ini direncanakan oleh Allah adalah sebuah
kerja besar dan kerja keras dan kerja cerdas sekali. Ini ditunjukkan dengan tambahan hamzah dan ta. Itu penghitungan itu, menghitung itu menjadi menghitung sesuatu yang rumit, menghitung sesuatu yang kompleks, menghitung sesuatu yang memang berat dilakukan. Jadi memang kenapa ini diartikan seperti itu? Ini adalah kerja besar, kerja keras, kerja cerdas, karena memang puasa itu dipersiapkan untuk orang-orang yang siap untuk berjuang, yang akan menjalaninya di jalan yang terjal, mendaki lagi sukar. Itu sebabnya dikatakan ihtisabat. Jadi ihtisabat ini bukan sekedar mengevaluasi, ya, menghitung begitu saja, tetapi memang perhitungan yang begitu kompleksnya, sehingga dibutuhkan orang-orang yang orang-orang yang berada, orang-orang, ya, karena ini adalah ihtisab itu. Dalam kesimpulannya adalah dia orang yang berpuasa itu akan memiliki sebuah program besar, yaitu bagaimana dia mentakmirkan, dia membangun dunia. Jadi dimensinya dimensi konstruktif, membangun, bahwa dia akan membangun dunia, dan membangun dunia ini tidak boleh dan tidak bisa dilakukan oleh seorang sembarangan. Dunia ini tidak bisa dipegang, dikuasai, ya, ditakmirkan atau dikelola oleh manusia-manusia yang tidak sukses dalam puasanya, yang tidak sukses di dalam saumnya. Kenapa? Karena dunia hanya bisa di-manage dan bisa dikelola menjadi seimbang ekosistemnya, menjadi maslahat kalaulah dia dikuasai, dipegang kekuasaan ini oleh manusia-manusia yang tidak lagi dunia ini berada di dalam hatinya, tetapi dunia ini berada dalam genggaman tangannya. Dan itulah sebetulnya yang diinginkan dalam berpuasa, sehingga yang lahir di muka bumi ini setelah orang berpuasa, setelah orang bersaum adalah manusia sebagai makhluk langit yang ada di bumi. Tapak kakinya boleh ada di bumi, tetapi jiwanya menggantung di langit. Itulah sebetulnya, jika saum itu sukses, maka akan menjadikan manusia-manusia makhluk langit itu yang ada di bumi ini, yang sedang berperan untuk mengelola bumi ini. Itu barangkali dari makna imanan wa ihtisaban, yang kemudian kalau ini bisa dijaga, kalau ini bisa dilakukan oleh manusia yang berpuasa, dan sekali lagi bahwa hanya orang yang berpuasa lah, yang sukses bersaumlah orang yang akan mampu menguasai dan memegang peran di muka bumi ini sebagai pemimpinnya. Oleh karena itu wajar kalau Rasulullah menyatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Karena satu sisi imannya betul-betul menggelora dengan keyakinan sucinya untuk siap mengorbankan apa saja untuk kepentingan Allah dan agamanya, ya, sehingga dia mampu berkorban apapun. Yang kedua, maka dia akan melaksanakan itu semua dengan segala macam hiruk-pikuk pekerjaan yang ada di dunia ini, yang dia kelola sedemikian rupa, yang dimana di dalam Islam itu tugas manusia yang lahir adalah harus berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, dan berjihad. Itulah hiruk-pikuk yang akan menjadikan sibuknya bagaimana orang yang berpuasa itu dalam kehidupan agenda-agendanya. Dan dia akan sukses ketika dia memerankan sebagai orang yang shaim, sebagai orang yang puasa. Sehingga puasa itu bukan saja ritualnya, tetapi dia menjadi sebuah media untuk membangun manusia yang utuh, menjadi khalifah fil ard, betul-betul mewakili Allah di muka bumi ini. Apa yang dikehendaki oleh Allah, dia akan lakukan. Maka itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, di mana di Madinah tersebar sebuah peradaban yang disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.